Oleh karenanya mari kita sama-sama memulai kajian kita dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian surah Al-Fatihah, tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyah. Ya, surah Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, ada yang mengatakan ya berarti turunnya di Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sab'u ayatin. Nah, surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya, ulama sepakat ada 7 ayat. Nah, tapi nanti ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bil basmalati in kanat minha. 7 ayat termasuk dengan basmalahnya. Artinya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi ayat pertamanya, termasuk dari ayat surah Al-Fatihah. Ada juga pendapat lain, ulama yang berpendapat bahwa was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Wa illam takun minha fas-sabi'atu ghairul maghdubi 'alaihim ila akhiriha. Ada juga yang berpendapat bahwa 7 ayat juga, 7 ayat juga, tapi basmalah ini bukan termasuk dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Artinya ayat pertamanya itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jumlahnya tetap 7. Loh, kok bisa tetap 7? Ternyata di ayat terakhirnya yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jadi ayat ke-6 dan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat ke-7-nya. Nah, jadi ayat terakhirnya itu dibagi 2. Ini pendapat satunya ya, pendapat ulama yang lain. Tapi jumhur ulama sebagaimana yang kita tahu, yang kita terapkan ya di Indonesia khususnya, Al-Fatihah itu 7 ayat dan basmalah itu ayat pertamanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat ke-7-nya siratal ladzi sampai selesai, sampai waladhdallin, ya kan. Nah, ini terkait ikhtilaf apakah basmalah itu termasuk dari ayat surah Al-Fatihah atau bukan. Tapi terlepas dari itu, ya ulama berpendapat Al-Fatihah itu tetap 7 ayat. Tetap 7 ayat. Oke, sekarang kita lanjut mulai dari ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman ya, ketika kita membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya itu kan dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Artinya apa namanya ya? Allah memulai surah Al-Fatihah, ya, memulai ayat ini dengan mengucapkan basmalah. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seolah-olah Allah itu pengen menunjukkan bahwasanya Allah ini mempunyai 2 sifat yang sangat luar biasa, yakni sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam ketika ayat Ar-Rahman Ar-Rahimnya nanti. Nah, sehingga apa namanya ya, Allah ini mengajarkan kepada kita untuk memulai segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Ya, kenapa? Karena ketika kita menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu, ya apapun itu, ya Allah itu pengen menunjukkan bahwasanya kita dapat melakukan perbuatan tersebut. Ya, kita dapat sekolah, kita dapat kuliah, kita dapat bekerja, melakukan aktivitas apapun, itu karena apa? Karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah pengen mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Mulai segala sesuatu, start your activity gitu ya, dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya Nabi SAW itu bersabda, ya dalam satu hadis disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau di riwayat lain fahuwa abtar. Ya, kata Nabi SAW, segala perkara, segala perbuatan, segala sesuatu, segala aktivitas apapun yang la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai, tidak diucapkan dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim tadi, maka kata Nabi, fahuwa aqta, maka terputus keberkahannya. Ya, artinya perbuatannya itu nggak ada berkahnya.
Berkah itu apa? Berkah itu kan ziyadatul khair, kata para ulama. Berkah itu ialah bertambahnya suatu kebaikan dalam perbuatan tersebut, dalam aktivitas kita. Oleh karenanya ketika suatu aktivitas, suatu perbuatan, suatu perkara tidak dimulai dengan basmalah tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa aqta, ya terputus keberkahannya. Ya, oleh karenanya makanya kita sering dalam aktivitas kita ngerasa kok kurang gitu ya, kok ngerasa boring gitu ya, ngerasa capek banget gitu dan lain sebagainya lah. Ya itu salah satunya karena kehilangan keberkahan dalam aktivitas tadi. Ada beberapa orang yang kelihatannya gitu ya, pekerjaannya itu berat, ya, pekerjaannya itu capek gitu ya. Atau misalkan penghasilannya nggak banyak gitu. Tapi kok kelihatan happy-happy aja gitu ya. Kelihatan enjoy aja. Kelihatan seneng aja gitu. Santai lah gitu kan. Enjoy dalam menghadapi hidup. Nah, itu salah satu bentuk keberkahan dalam segala aktivitasnya. Ya, oleh karenanya teman-teman semua, kita coba biasakan ya segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, apapun itu ya, yang mubah ya apalagi yang sunnah ataupun yang wajib ya. Yang mubah misalkan kayak makan gitu ya, minum, ya masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, mau bekerja dan lain sebagainya mulai dengan basmalah. Perbuatan apapun itu. Kecuali perbuatan yang haram ya. Ya kalau perbuatan haram walaupun pakai basmalah ya tetap haram gitu ya. Jangan teman-teman pikir gitu ya, jangan sampai salah paham, oh saya pakai basmalah ini. Ya siapa tahu jadi nggak haram. Ya, tetap nggak boleh. Ya, kalau haram ya tetap haram. Nah, ini tadi dalam perbuatan yang mubah. Mubah itu kan sesuatu yang dikerjakan ataupun ditinggalkan, tidak ada dosa ataupun pahala. Tapi ketika dimulai dengan basmalah, ketika dimulai dengan suatu niat kebaikan, maka perbuatan tersebut bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tadi kita mulai dengan basmalah. Biar apa? Biar tidak terputus keberkahannya. Karena keberkahan itu bukan cuma sekedar nominal, ya bukan dari banyaknya harta misalkan. Tapi keberkahan itu dari kualitasnya. Ya bagaimana sesuatu yang terlihat sedikit sebenarnya, tapi kok cukup gitu. Bahkan membawa manfaat yang banyak. Ya, makanya kita coba renungkan kembali dari aktivitas kita sehari ini aja tadi. Dari pagi sampai sore sampai malam. Berapa kali kita mengucapin basmalah? Ya, dalam segala melakukan sesuatu gitu. Perbuatan apapun itu. Kita mau makan, basmalah nggak? Kita mau kerja, basmalah nggak? Nah, itu coba kita renungkan sama-sama. Nah, oleh karenanya Al-Fatihah tadi dimulai dengan kata basmalah yang luar biasa sekali tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mengajarkan kepada kita sebelum kita memulai, bahkan sebelum memuji. Nah, nanti kan setelahnya ini kan Alhamdulillah. Masuk kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum memuji Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah dulu. Berdoa dulu agar kita dapat memohon petunjuk gitu ya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat kedua. Ini agak cepat dikit ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, alhamdulillah jumlatun khabariyah. Qusida biha as-sana'u 'alallahi bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li ayyahmaduhu. Nah, alhamdulillah tadi. Kata alhamdulillah menurut tafsir Jalalain dalam kitab ini disebutkan bentuknya ialah bentuk jumlah khabariyah. Apa namanya ya? Kalimat berita. Jumlah khabariyah. Qusida biha as-sana'u 'alallah. Nah, tapi Allah di sini tidak sekedar menyampaikan sebuah berita saja. Tidak hanya menyampaikan sebuah informasi aja. Tapi ada tujuan lain, ada maksud lain yang pengen disampaikan oleh Allah. Yakni ialah as-sana'u 'alallahi. Ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam tafsir Jalalain disebutkan ada dua makna. Ulama berpendapat dari makna alhamdulillah ini. Yang pertama, Allah itu annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian yang diucapkan minal khalqi dari seluruh makhluknya.
Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Segala pujian yang ada di muka bumi ini, entah pujian kita kepada orang lain, pujian orang lain kepada kita, pujian orang lain kepada orang lain yang lain gitu ya. Segala pujian apapun yang pernah terucap, yang pernah terlintas, yang pernah ada di muka bumi ini, ya di dunia ini gitu, di alam semesta ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ataupun nanti sampai hari kiamat, segala pujian apapun itu yang diucapkan oleh makhluk, maka Allah itu memiliki semuanya. Nah, ini tafsir yang pertama. Artinya apapun segala kebaikan berupa pujian-pujian yang disebutkan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, kan namanya pujian itu kan pasti sesuatu yang baik, ya kan? Namanya pujian itu pasti sesuatu yang baik. Segala pujian apapun itu Allah punya. Nah, ini beda sama kita. Kita mungkin gitu ya, mungkin 1, 2, 3, atau 4 mungkin gitu ya. Ada beberapa orang yang memuji kita dalam beberapa hal. Tapi bukan berarti kita punya segala pujian. Ya, kadang kita kurangnya di sini. Kadang kita ada juga orang yang mengkritik kita, mencaci kita, ngata-ngatain kita di dalam 1, 2, 3 hal yang lain. Nah, tapi dalam setiap pujian-pujian tadi, apapun itu Allah punya. Nah, ini tafsir yang pertama. Yang kedua, bisa juga au mustahiqqun li ayyahmaduhu. Nah, atau Allah itu berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Wallahu alimun alal ma'budi bihaqqin. Ya, artinya Allah ini berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Artinya gimana? Arti yang kedua ini, bahwa apabila di muka bumi ini, di alam semesta ini, ya di dunia ini deh, gitu ya, ada seseorang yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Kira-kira itu siapa? Bukan gubernur, bukan presiden, bukan penguasa-penguasa yang lain, tapi yang berhak cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tafsir yang kedua. Jadi ada dua tafsir tadi dari para ulama, khususnya dalam kitab tafsir Jalalain ini terkait makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kita pernah juga nih kadang dengar kata alhamdulillah dan wasyukurillah, ya kan? Ada alhamdulillah, ada syukur. Syukur. Nah, terus apa bedanya? Alhamdulillah sama syukurillah. Ya, bersyukur. Nah, biasanya kalau syukur itu diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi ketika kita dikasih nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan 1, 2 kebahagiaan, gitu, ataupun reward dan lain sebagainya, kita bersyukur. Ya, baru bersyukur ketika dapat nikmat. Nah, itu syukur. Tapi kalau alhamdulillah, itu diucapkan dalam segala keadaan apapun. Mau lagi senang, mau lagi sedih, mau lagi happy, gembira, mau lagi sengsara gitu ya, sedih. Ya, apapun itu keadaannya, ucapkan selalu alhamdulillah. Nah, ini bedanya alhamdulillah sama syukurillah. Makanya kata Nabi SAW itu kan ada hadis yang berbunyi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, kata Nabi, seseorang itu tidak akan bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur kepada sesama yang lain, kepada manusia yang lain. Artinya gini teman-teman, jika kita tidak bisa berterima kasih, kita tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, kepada sesama teman-teman kita, kepada orang lain yang memberi kita kebaikan, ya, ataupun apapun itu deh. Nah, terus bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah? Kepada sesama manusia aja kita nggak bisa bersyukur, gitu. Yang jelas wujudnya, yang jelas orangnya, yang jelas pemberiannya, ya, apalagi kepada Allah. Makanya kata Nabi, ya, cara kita melatih syukur kepada Allah, syukuri dulu hal-hal yang kecil dari pemberian-pemberian manusia, kita syukuri. Ya, makanya tadi la yashkurullah la yashkurun nas. Ya, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah juga. Nah, kemudian lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan malikun li jami'il khalqi. Allah ini ialah sang penguasa, sang pemilik bagi semua makhluknya. Nah, siapa saja yang di sini termasuk? Yaitu manusia, jin, malaikat,
dabbah, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua makhluk, ya definisi makhluk itu kan siwallah. Selain Allah itu makhluk. Ya, jadi apapun bentuknya, apapun kategorinya, selain Allah itu namanya makhluk. Dan semua makhluk itu malikun li jamil khalqi, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik juga di sini tafsir Jalalain ini menjelaskan bahwa kata alam ini berasal dari kata alamah katanya. Alamah itu artinya tanda. Nah, kenapa kok bisa disebut alam ini dari kata alamah, dari kata tanda? Karena kata tafsir sini, alam semesta ini adalah alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan penciptanya. Jadi begini teman-teman, ya salah satu bukti ya kita pengen tahu Allah itu ada, bagaimana caranya? Lihat ciptaannya. Ya, lihat ciptaan Allah. Ketika kita melihat alam semesta, nah tadi alam, maka ketika kita berpikir dengan akal sehat kita gitu ya, kan mustahil ya teman-teman. Sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Misal, ada satu karya seni, lukisan, bagus sekali misalkan. Ya, bagus banget dilihat oleh orang lain, dilihat oleh semua orang, dihargai karyanya tersebut. Kira-kira ada yang ciptain lukisan itu apa enggak? Ya, pasti ada, ya kan? Pasti ada pelukisnya. Kalau ada lukisan, pasti ada pelukisnya. Kalau ada karya, pasti ada yang membuat karya tersebut. Begitupun juga alam semesta. Mustahil alam semesta ini ada tanpa yang mewujudkannya. Nah, maka salah satu tanda tadi alamat akan keberadaan atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan adanya alam semesta ini. Nah, makanya setiap ya segala sesuatu ya, langit, bumi, pohon-pohon, bumi-bumi, bahkan setiap sel dalam tubuh kita, ya itu semuanya alamat min alamatillah. Semuanya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu ya, ada ayat gimana itu? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan, kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di segenap ufuk-ufuk langit, di segenap penjuru-penjuru dunia. Wa fi anfusihim, atau bahkan pada diri mereka sendiri. Coba perhatikan diri kita masing-masing. Ya, bagaimana kita ini tumbuh dari awalnya segumpal nutfah, kemudian jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, jadi tulang, bahkan sampai tumbuh dari kecil bayi sampai dewasa, ya segede sekarang gitu ya. Nah, itu siapa yang menciptakan? Ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi disebut alamat tadi, tanda-tanda akan keberadaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu malikun li jamil khalqi tadi. Semuanya itu di bawah apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin tadi. Sekarang lanjut kita ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ai zirrahmah wa hiya iradatul khair li ahlihi. Ya, kata tafsir Jalalain, Ar-Rahman Ar-Rahim ini ialah zirrahmah, yang memiliki rahmat, wa hiya iradatul khair li ahlihi, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, li ahlihi tadi. Nah, Allah di sini perkenalkan dirinya dengan dua nama yang sangat luar biasa tadi yang saya sempat singgung di dalam basmalah tadi. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dan ini sebenarnya sekilas mirip. Ya, sama-sama dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama ada bedanya antara Rahman dan Rahim ini. Ya, kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di muka bumi ini. Baik itu yang beriman ataupun yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang taat ataupun yang maksiat. Semuanya tetap Allah kasih rahmatnya, Allah kasih sayangnya tadi. Ya, makanya tidak heran ya kita melihat di muka bumi ini orang kafir, orang yang tadi ahli maksiat misalkan dan lain sebagainya, kok hidupnya enak-enak aja gitu ya. Karena ya tetap
Allah ini tetap mengasih rahmatnya, tetap memberikan kasih sayangnya. Ya, Allah tetap kasih turunkan hujan, Allah tetap kasih kesehatan, Allah tetap kasih udara untuk bernafas dan lain sebagainya. Ya, tetap dikasih Allah. Nah, tapi kalau Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Dan ini nanti kelak di akhirat. Nah, jadi balasannya nanti di akhirat. Kalau di dunia Allah tidak pandang bulu, Ar-Rahman, semuanya dikasih kasih sayang oleh Allah. Mau itu beriman, tidak beriman, taat, tidak taat, tadi atau maksiat ya. Semuanya dapat. Tapi nanti yang membedakannya ialah ketika di akhirat. Oh, ini orang-orang yang maksiat. Oh, ini orang-orang yang kafir, tidak beriman. Ya, maka mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, Ar-Rahimnya Allah itu untuk orang-orang yang beriman tadi. Untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Nah, dari sini pelajaran ya, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat murah hati kepada semua manusia. Ya, bahkan yang kepada apa namanya ya, yang membenci kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, ya tetap Allah kasih sayangnya tadi ataupun rahmatnya tadi. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis Nabi ya, kata Nabi itu Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang rahimun tadi, ialah yarhamuhumur Rahman. Mereka akan dikasih sayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita di dunia memiliki sifat Ar-Rahman tadi ataupun Ar-Rahim ya, sifat kasih sayang kepada sesama makhluk ya, kepada sesama manusia, ya, kepada sesama teman kita, keluarga kita dan lain sebagainya, maka kelak juga Allah yarhamuhumur Rahman. Allah akan kasih sayangi juga. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi, ya sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, niscaya di langit ya, artinya para malaikat pun juga akan menyayangi orang tersebut. Makanya bayangin teman-teman, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, kuncinya tuh cuma satu tadi sebenarnya. Pelajarannya tuh cuma satu. Ya, kita harus belajar untuk saling menyayangi, ya, saling menyayangi antar sesama tadi, kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ayat keempat, ya, biar nggak terlalu lama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah itu ialah raja atau penguasa yaumiddin, nanti di hari kiamat nanti. Di dalam tafsirnya di sini disebutkan al-jaza wa huwa yaumal qiyamah. Yaumul qiyamah. Yakni balasan ketika nanti kelak di hari kiamat. Wa khussa bizikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Nah, disebutkan dalam tafsir Jalalain ini, ya, katanya khussa bizikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan zahiran secara zahir, satu pun tidak ada nanti di hari kiamat illa lillahi ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa namanya ya? Kalau di dunia ini ya di dunia ini kan banyak ya penguasa-penguasa ya, para raja, pejabat, gubernur, presiden, konglomerat ya, orang kaya, orang yang berkuasa dan lain sebagainya lah. Ya, silakan mereka boleh atau silakan menyombongkan diri di dunia. Tapi ingat gitu ya, ingat semua pencapaian tersebut, semua kesombongan tersebut, semua kekuasaan tersebut kelak nanti di hari akhirat, di yaumul jaza, di yaumuddin tadi, itu nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Istana yang besar, kerajaan yang besar, ya, kekayaan yang banyak, itu nggak ada artinya. Karena pada hari kiamat itu cuma ada satu raja. Ya, cuma ada satu penguasa. The only one, gitu ya. Dan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari kiamat itu semuanya sama. Ya, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat biasa gitu ya, yang konglomerat, yang orang-orang biasa aja gitu ya.
Itu sama semua. Ya, nggak ada gelar, nggak ada uang gitu ya. Nggak bisa menolong itu. Ya, karena semuanya tergantung dari amal ibadah masing-masing nantinya. Ya, jadi apa namanya ya? Harap bersabar aja ya, teman-teman ya. Kita di dunia ini gitu ya. Khususnya ya, kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Ya, kita doakan saja semoga pemimpin kita ya, semoga pejabat-pejabat kita ya semuanya diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memimpin negeri ini menjadi negeri yang baik ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita cuma bisa doakan saja ya, selebihnya biarkan Allah yang mengatur. Ya, biarkan Allah yang mengatur. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa namanya itu ya? Ala inna lillah annallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah itu gak melihat kepada bentuk jasad kita, rupa kita, ataupun harta kita dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, kata Nabi ya, Allah itu melihat yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati kita, kepada amal ibadah kita, kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya teman-teman semua, ya kita coba pelajari ya. Kita coba renungkan semuanya. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, mempersiapkan urusan dunia, menjalani urusan-urusan dunia, sampai-sampai kita lupa bahwasanya ya semuanya kita pasti akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti pasti akan menemui akan hari yaumul jaza tadi, hari pembalasan tadi. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita pertanggungjawabkan semuanya nanti. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk malam hari ini. Ya, saya rasa cukup untuk perkenalan tadi surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini dimulai dengan perkenalan sebenarnya. Ya, memperkenalkan bagaimana kita harus sebelum memulai sesuatu harus mengucapkan basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, di dunia ini, yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalaupun ada pujian-pujian yang terucap, yang ucapkan tadi ya, terlafalkan di muka bumi ini, maka Allah lebih berhak akan ucapan-ucapan tersebut, akan pujian-pujian tersebut. Ya, kemudian juga Allah memperkenalkan dengan sifatnya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak pandang bulu di dunia ini. Ya, ketika masih di dunia, Allah tidak pandang bulu, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang taat, mau yang maksiat, mau yang beriman, mau yang kafir, semuanya tetap Allah perhatikan. Semuanya tetap Allah kasih rahmatnya, Allah kasih sayangnya. Ya, makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah ya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, ya kita segera aja bertobat. Nggak usah minder. Nggak usah minder dalam artian, nggak usah kita putus asa. Ya Allah, ini nanti saya banyak banget ngelakuin dosa. Ya, saya ini ngerasa nggak pantas buat taubat gitu ya, buat minta ampun, minta istighfar kepada Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun ya perbuatan yang pernah kita lakukan, khilaf, salah dan lain sebagainya, tetap kita coba istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tadi Allah perkenalkan dirinya ialah Allah bersifat Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik segala sesuatu. Allah itu raja segala sesuatu. Mau urusan apapun di muka bumi ini, entah itu penguasa, pejabat, raja, dan lain sebagainya, di hari akhirat nanti itu nggak ada apa-apanya. Ya, semuanya nggak ada apa-apanya, karena cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian tadi perkenalan singkat terkait surah Al-Fatihah, terkait perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap kita baca Al-Fatihah, coba direnungin tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oh, ketika kita beraktivitas, terus ketika kita sholat, coba kita renungkan ketika mengucapkan Alhamdulillah. Wah, tadi saya dapat pujian seperti ini. Tapi saya sebenarnya nggak pantas dipuji. Karena yang pantas itu ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Itu fungsinya ketika sholat. Kalau sholatnya kita, apa namanya ya, khusyuk, kita memahami dengan setiap bacaan-bacaan tadi. Ya, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, coba kita resapi bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana rahmatnya Allah. Kemudian Malik Yaumiddin, coba kita turunkan diri kita. Ya, kita yang di dunia misalkan dapat jabatan, dapat amanah, dapat tanggung jawab dan lain sebagainya, merasa besar misalkan. Ketika sholat, coba kita rendahkan diri kita. Oh, semuanya ini itu cuma di dunia. Ya, nanti kelak di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Nah, kita coba renungkan tadi dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, nanti kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga tidak kalah luar biasanya. Akan masuk kepada dialog kita sebagai seorang hamba kepada seorang Sang Khalik, ya Allah Subhanahu wa taala. Dialog kita, bagaimana kita berdialog kepada Allah, bagaimana kita berdoa meminta kepada Allah. Nanti insya Allah ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin sekian dulu untuk kajian kita malam hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan ataupun sesuatu yang tidak berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kebermanfaatan pada setiap apa yang kita pelajari. Wa 'alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma rzuqna istiqamah fi talabil ilmi. Ya Allah, berikanlah istiqamah dalam hal menuntut ilmu, belajar. Wa fi amalihi, dan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Wa fi nasyrihi, dalam menyebarkan, men-share ilmu tersebut. Wa fi jami'i ta'at, dan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma waffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.